المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالقوة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه وما أنزل من قبله وبالآخرة هم يؤمنون sudah cukup Bu, tolong dibantuin dulu yang ya, silakan Bu dibantuin dulu ya, kita berbasis saling depan dulu wanita depan dulu ini biar nggak kosong, nanti kita mulai dulu apa harus dibantu. Nah, kita doakan yang duduk di depan ini mudah-mudahan masuk surganya tanpa hisab tanpa azab. Ayo jangan nanya aja Pak, maju duduk di depan. Absennya nanti kalau sudah jalan aja biar duduk biar nanti dapat semua. Absennya tangan dulu aja. Maju dulu, maju dulu, maju dulu. Nanti jangan ngomong gak sempurna staffnya, kasihan yang datang belakangan. Yang datang belakangan nanti gak dapat. Kasihan. Ya, maju lagi, silahkan, maju lagi. Ya, maju buat. Mas Adi, Linda, ayo maju. Dunia, ayo maju. Ya, Dunia, maju. Yuk masih bolong, tuh masih bolong satu. Kemudian ayo depan, itu nggak ditentang harganya. Saf yang paling depan itu doi malaikat tuh, ya walaupun yang belakang mulai juga. Ya, kita mulai ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajmain. Ibu-ibu jamaah taklim ummahat Masjid Jami Al-Mu'awwad yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan saya cintai karena Allah, kepada bapak-bapak pengurus Masjid Al-Mu'awwad dan kepada ketua DKM Masjid Al-Mu'awwad beserta jajarannya. Mari sama-sama kita panjatkan puja-puji syukur kita hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan hidayah, inayah, taufik, rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua, wabil khusus nikmat-nikmat nikmat Islam, sehingga kita dihimpun Allah Subhanahu wa taala sore hari ini, Sabtu sore pekan ketiga, seperti biasa kajian ummahat tiap bulan. Alhamdulillah kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat ini kita bawa sampai umur kita selesai di dunia ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada suatu masalah kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan pengikutnya Rasulullah SAW sampai nanti ajal menjemput kita. Karena tidak ada jaminan kita ini menjadi pengikutnya Rasulullah sampai akhir hidup kita. Maka wajib bagi kita untuk tetap memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keistiqomahan dalam menjalankan segala sunnah-sunnahnya, mengikuti ajaran yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita. Semoga nanti kelak yaumil akhir nanti kita mendapatkan naungan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu jamaah taklim umat Masjid Al-Mu'awwad, sore hari ini kami BJ kajian dari RT 3 akan menyampaikan susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dan pengenalan Baitul Mal Masjid Al-Mu'awwad oleh Ketua Baitul Mal Masjid Al-Mu'awwad Bapak Ahmad. Kemudian dilanjutkan dengan kajian pengenalan yang insyaallah akan disampaikan guru kita Ustaz Nur Hadi MPD. Berikutnya nanti akan ada testimoni daripada sebagian perwakilan dari penerima manfaat daripada Baitul Mal Masjid Al-Mu'awwad ini. Dilanjutkan dengan ada penyerahan sertifikat sebagai apresiasi kami dari Baitul Mal Masjid Al-Mu'awwad untuk semua donatur setiap bulan yang insyaallah simbolis akan diserahkan setiap RT perwakilan sekolah. Dan kemudian di akhir sesi kita ditutup dengan kuis dengan hadiah yang ada di depan. Soalnya ada mobil bu, tapi ketinggalan di showroom. Baik, kemudian ditutup dengan doa. Baik, mudah-mudahan waktu kita efisien sehingga kita bisa menjalankan program acara kita dengan sebaik-baiknya. Kita manfaatkan waktu yang ada agar efisien waktu kita yang ada. Kita sama-sama buka kajian kita ini dengan membacakan bersama-sama surat Al-Fatihah. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kajian kita berjalan dengan lancar. Kemudian kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang tentunya bisa kita amalkan untuk diri kita, untuk keluarga dan orang-orang sekeliling kita. Kemudian kita diistiqomahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan kepadanya dan juga mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ilahiyah, walikulliyatin saya al-Fatihah. A'udzu billahi minasy
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah buka bersama-sama. Mudah-mudahan Allah ijabah doa kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Ibu adalah sambutan dari Ketua Baitul Mal Masjid Al-Quran Bapak Ahmad Hidayat yang dilanjutkan dengan sepintas pengenalan tentang Baitul Mal Masjid Al-Quran melalui PPAJ yang di depan. Silakan Ibu menyimak baik-baik. Kita sudah memulai kajian hari ini. Insya Allah nanti di akhir sesi akan ada kuis yang berhubungan dengan yang ada di depan maupun nanti yang akan disampaikan guru kita Ustaz hari ini. Kepada Bapak Ahmad Hidayat, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Tama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberikan kesempatan sehat, kesempatan iman, dan diringankan langkah-langkah kita menuju masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang akan dan sedang kita lakukan ini dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau. Baiklah, tidak berpanjang cerita, saya memperkenalkan diri. Pertama, nama saya Ahmad Hidayat, tinggal di RT 2. Selama ini kita tergabung dalam satu tim yang solid. Alhamdulillah kita berjalan selama sekitar 5 tahunan sejak berdirinya Baitul Mal Masjid Al-Furqan, yang mana kegiatannya ini merupakan santunan dari umat untuk umat. Alhamdulillah selama perjalanan ini walaupun banyak lika-likunya dan perjuangannya, saya tetap bersemangat karena didukung sama para pengurus serta ibu-ibu semua yang ada di blok saya ini. Alhamdulillah atas kerjasamanya sampai saat ini banyak penerima manfaat yang bisa merasakan, dan mudah-mudahan kita akan tetap menjalankan ini dengan suatu keikhlasan dan penuh semangat. Mudah-mudahan kegiatan kita ini akan tetap Allah ridhoi, dan kita akan tetap bersama-sama memperjuangkan
anak yatim dan duafa yang selama ini kita santuni. Baiklah, untuk itu nanti kita lanjut ke sesi pengenalan siapa sih BMM itu gitu, di mana adanya gitu. Nah ini yang mau saya coba kenakan beserta nanti kegiatan-kegiatan dan program-program yang telah kita lakukan. Baik Pak. Baik, untuk latar belakang berdirinya BMM Al Furqon itu karena awal mulanya kita ada kondisi yang penguasaan akses yang tidak adil untuk umat dan ada tingkat kemiskinan. Terutama ada ini waktu itu ya Bu Ade ya, ada praktek ribawi yang alhamdulillah sampai saat ini udah kita ini kan ya keberadaannya, terutama itu sistem yang ekonomi yang berlaku yang menguasai Indonesia adalah sistem ekonomi kapitalis dan ribawi. Itu yang nanti kita coba kikis, walaupun dalam skala kecil, mudah-mudahan bukan kecil besarnya yang Allah nilai, tapi usaha yang kita telah lakukan. Yang kedua, tujuan untuk BMM Al Furqon itu yaitu mengentaskan praktek ribawi, terus menggulirkan program pinjaman tanpa bunga. Alhamdulillah masih berjalan dan tetap akan berjalan. Lanjut. Untuk visi misinya terhimpun dan tersalurkan dana umat untuk umat. Kita swadaya ya Bu, swadaya dari umat untuk umat. Terus misalnya menghimpun dana umat, menerima dana sosial perorangan dan komunitas, dan menyalurkan dana umat. Tuh, lanjut. Ini salah satunya untuk program-program kelembagaan ya, ada niraba, sosial, finansial, dan jejaring. Lanjut Pak Arkim. Nah ini Pak, Bapak Ibu, untuk struktur Baitul Mal Masjid Al Furqon, Ketua saya sendiri Ahmad Hidayat, Dewan Pembina Pak Ustadz Nur Hadi, Pak Muhandi, untuk Dewan Pengawasnya Pak Ustadz Abbas dan Pak Dedi Mulyadi ya. Terus lanjut ke Sekretaris Ibu Nopik Kurniati dan Bendara Ibu Ade Nur Kelly. Untuk divisi program Pak Hairul Anwar MPD dan Pak Subur. Untuk divisi evaluasi Ibu Yati Jamila, Ibu Nur Hasanah, Ibu Ade Nur Kelly, Ibu Elita Pernawati. Terus untuk divisi edukasi Pak Nurindra dan Ibu Yati Jamila. Ibu Yati Jamalia. Mohon maaf Bu. Terus didukung juga ini terutama ini tim evaluasi yang ada langsung pada ujung-ujung ini ya, tiap RT-nya. Ini ada Ibu Mesya. Ibu Mesya hadir ya? Ada Ibu Mesya. Ada Ibu Nikmah. Nih, ada Ibu Yati Nurhayati. Ada Ibu Winda Ningsih, Ibu Nur Hayati, dan Ibu Susan. Nah mereka ini pejuang langsung berhadapan dengan umat ya. Nah ini Bu, foto-fotonya barangkali nanti di jalan atau di tempat lain bisa ketemu, bisa ucap salam. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat-sehat ya nanti di ini. Terus program yang saat ini kita sedang luncurkan yaitu santunan yatim dan duafa, pinjaman tanpa bunga, Jumat berkah, dan satu lagi ada launching nanti mungkin ada penambahan yang saat ini kita coba sosialisasikan dulu nantinya, yaitu program pembiayaan. Itu nanti next program lah itu. Terus untuk
program-program tambahan untuk anggota, yaitu mentoring bisnis, belajar produk, pembelajaran Al-Quran, parenting, dan pelatihan-pelatihan singkat. Dan program ini mudah-mudahan nanti kita terlaksana semua ya. Nah, ini salah satu foto-fotonya atau kegiatannya yang selama ini kita udah nikmati. Ada pemeriksaan kesehatan gratis, belajar untuk momen-momen tertentu. Mudah-mudahan bertambah lagi program yang lebih bermanfaat untuk umat ya Bu. Amin amin ya rabbal alamin. Next Pak, saya ada lagi ya, inilah pokoknya ini yang yang selama ini kita nikmatin. Mudah-mudahan perkenalan ini bisa lebih menambah semangat kita dalam memuliakan anak yatim dan duafa. Terakhir kata, barangkali kita tidak bisa berbuat banyak untuk agama kita. Kita nggak bisa pergi berjihad sebagai amalan terbesar kita, tapi mudah-mudahan dengan dukungan kita dalam menyantuni anak yatim, memperhatikan dan menginikan kaum duafa, itu menjadikan ladang pahala kita di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan kepada dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khair Bapak Ahmad Hidayat, Ketua Baitul Mal Masjid Al-Qur'an, yang sudah memperkenalkan Baitul Mal Masjid Al-Qur'an kepada jamaah sekalian. Mudah-mudahan pesan singkat tadi bisa dipahami ibu-ibu sekalian ya. Baik, acara inti kita pada sore hari ini adalah kajian muamalah kita berjudul Dari Sajadah Menjadi Sedekah, yang insyaallah akan disampaikan guru kita Ustaz Al-Hadi yang sudah ada di tengah-tengah kita. Namun sebelumnya ibu mohon untuk maju satu saf agar yang di luar dan yang masih datang bisa duduk dengan nyaman di dalam masjid. Harapannya bisa paham semuanya. Silakan Bu, maju satu saf. Tidak apa-apa, ya, dan maju satu saf supaya enak nanti. Ya, jamaah bapak-bapaknya ternyata sama jari aja banyakkan jari itu. Jamaah bapak-bapaknya sekali. Baik. Ya Bapak ya Bu ya. Mudah-mudahan bergesernya ibu, bergeraknya ibu, segala mendengarkannya nanti, mencatat nanti, bertanya nanti, semuanya aktivitas pada sore hari ini tercatat sebagai pahala amal baik kita sekalian, yang insyaallah menambah berat timbangan baik amal kita semua di yaumil qiyamah. Amin. Saudara, yang sisi sebelah sana diisi aja itu bapak-bapaknya batal, zakatnya udah diambil tadi ya. Jadi udah sampai mentok ke sisi sana nggak apa-apa. Jadi nanti yang hadir belakangan agar lebih mudah untuk masuk dan lebih enak duduknya. Baik, kita siapkan catatannya, kita siapkan pendengaran kita, hati kita dengarkan apa yang disampaikan guru kita Ustaz Al-Hadi. Ya, dipahami sehingga nanti ketika Ustaz Al-Hadi memberikan pertanyaan dari sesi nanti ibu bisa jawab. Ya, silakan nanti ada lokasi di depan. Baik, kepada guru kita Ustaz Al-Hadi silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sama-sama kita hormati guru kita Ketua Umum Masjid Al-Furqan Ustadz Abbas. Doakan semoga senantiasa Allah berikan kesehatan, keberkahan dalam hidupnya. Yang saya hormati para pengurus, para aktivis, para pegiat Baitul Mal Masjid Al-Furqan rahimakumullah, serta jamaah Majelis Taklim Al-Furqan baik dari RT 01, 02, 03, 04 rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur milik Allah kita sampaikan sore hari ini atas nikmat iman, Islam dan sehat walafiat. Qadarullah kita Allah mampukan, kuatkan untuk melangkahkan hati dan kaki kita untuk menuju rumah Allah dalam rangka thalabul ilmi, beribadah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Menambah berat timbangan amal kita, Ibu-ibu sekalian. Karena sejatinya hingga hari ini kita tidak tahu dari sekian banyak amal selama hidup kita, amalan mana yang menjadikan Allah ridho dan kemudian menghantarkan dengan sebab amal itu ke surganya. Maka terus jangan pernah berhenti berbuat baik. Sholawat teriring salam Allah semoga tetap curah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, para sahabat serta para pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu serta hadir rahimakumullah, waktu yang disampaikan oleh panitia tidak terlalu panjang. Mudah-mudahan saya bisa mengefektifkan waktu ya, Bu Haja ya. Materi hari ini beberapa hari yang lalu saya didaulat oleh Pak Ahmad. Mendaulat sekaligus juga menegur, Bu. Pak Nurhadi buru-buru keluar grup, padahal Bapak secara struktur benar, Bu. Ternyata saya pembina, baru Pak saya sadar gitu ya Ustaz ya. Tapi bismillah, selama itu perjuangan dan jalan dakwah bismillah, semampu saya akan berkontribusi ya. Itu ya Pak Ahmad ya. Afan kalau sebelumnya kurang berkenan. Ibu-ibu sekalian rahimakumullah, hidup ini bukan hanya tentang seberapa lama kita sujud, tapi seberapa dalam hati ini empati dan peduli terhadap nasib dan penderitaan orang lain. Seringkali kita sibuk dengan ibadah mahdoh, sholat, zikir, doa, baca Al-Quran. Tetapi terkadang kita lupa Allah juga ingin melihat bagaimana ibadah itu mengubah hati kita. Maka kali di ayat Al-Quran atau mungkin hadis Rasulullah menyampaikan ternyata kalau kita ibadah di sajadah saja rasanya belum sempurna. Sajadah itu kan simbol dari ibadah kita, sholat dengan ritual yang ada. Gitu Ibu sekalian ya. Karena itu mari kita mengkonversi ibadah sajadah kita menjadi ibadah sedekah. Kalau sajadah akan menyempurnakan hubungan baik kita dengan Allah, maka sedekah sesungguhnya akan memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Bukankah itu Islam mengajarkan kepada kita? Baik secara hablum minallah dan baik secara hablum minannas. Itu Bu sekalian. Ya. Saya ambil contoh misalnya di sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu ahih ma yuhibbu li nafsih. Tidak beriman, tidak sempurna iman seseorang hingga dia mencintai saudaranya ma yuhibbu li nafsih, sebagaimana dia mencintai diri sendiri. Paham Mas ini Bu? Jadi kita dikatakan oleh Rasulullah iman kita belum sempurna kalau kita belum mencintai saudara seiman kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Ibu, kalau ditanya cinta nggak dengan diri sendiri? Ya pasti cinta lah Ustaz. Nah seperti itulah sesungguhnya ajaran Rasulullah, kita mencintai saudara kita. Lebih tegas kemudian Allah menyampaikan di sebuah surah yang saya yakin semuanya hafal.
Surah Al-Ma'un. Ara'aital ladzi, lanjut Bu. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kalian siapa orang-orang yang mendustakan agama? Maka bisa kita ambil konklusi, ngajinya dusta, sholatnya dusta, umrohnya dusta, zakatnya dusta. Siapa? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu yang menghardik, orang yang abai, orang yang tidak peduli, orang yang menelantarkan anak yatim. Wala tahudduna ala ta'amil miskin, dan tidak meminta atau mengarahkan kepada memberi makan kepada orang-orang yang miskin. Dua ini saja yang kita akan bahas, tentang peduli kepada sesama yatim dan fakir miskin. Ibu sekalian, sajadah adalah tempat kita berbisik kepada Allah, berdoa, bermunajat, meneteskan air mata dengan kerinduan. Tapi sesungguhnya ujian adalah bagaimana hati kita tetap hidup setelah kita sujud di sajadah. Itu kemudian diuji dengan sikap kita, akhlak kita, adab kita, kepedulian kita terhadap sesama. Sependek itu. Hadirin rahimakumullah, karena mengingat waktu saya mungkin banyak bercerita aja ya Bu ya, storytelling saja ya. Boleh. Pertama saya ingin cerita tentang sore itu di Madinah, Rasulullah bersama para sahabat di masjid. Tiba-tiba ada datang anak kecil Bu, rambutnya acak-acakan, matanya sembab sambil menangis. Maka kejadian itu dilihat oleh Rasulullah. Dilihat oleh Rasulullah. Dia menatap Rasulullah dengan penuh kerinduan. Ada apa sayang? Atau kira-kira begitu, ini bahasa-bahasa emosi saja. Ada apa anakku, mendekatlah kepada aku. Apa yang terjadi? Wahai Rasulullah, aku seorang yatim. Ayahku meninggal di ladang di medan perang. Syahid di jalan Allah. Maka dengan penuh kasih Rasulullah memeluknya. Meluk erat, tanpa pamrih, tanpa paksaan, dengan cinta dan kasih sayang. Maka Rasulullah mengusap rambutnya. Kemudian disitulah keluar dari lisan yang mulia itu, beliau menyampaikan, barang siapa mengusap kepala anak yatim, maka helai rambut yang disentuh tangannya menjadi pahala untuknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menyentuh rambutnya dengan penuh kasih sayang, rasa iba, itu saja Rasulullah sudah janjikan dengan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah asbabun nuzulnya, wiridnya, ketika kemudian kita sering dengar. Maka dari kisah ini Rasulullah meneruskan nasihat dan sabdanya. Seperti ini Bu, perhatikan ya. Tadi yang pertama tahu ya, barang siapa mengusap kepalanya. Kalau sekarang begini, barang siapa yang memelihara, yang peduli terhadap anak yatim, maka nanti di surga dia akan bersamaku seperti ini. Kalimatnya seperti ini. Maka Rasulullah menempelkan jari manis dan jari telunjuknya. Benar Ibu ya ini ya, jari telunjuk dan jari manis tengah. Salah Bu RW. Jari apa ini? Jari telunjuk dan jari tengahnya hampir tidak ada jarak. Hampir tidak ada jarak. Begitu dekatnya. Ibu sekalian rahimakumullah, ini bukan hanya janji manis. Di surga nanti yang ada keindahan, ada taman surga indah, gak pernah ada rasa sedih, tidak ada kecewa, yang ada senang, bahagia, damai. Dan bayangkan ibu-ibu, ketika itu kita dekat, sedekat kedua jari ini dengan Rasulullah di surga. Siapa itu? Orang-orang yang peduli terhadap anak yatim. Maka ibu sekalian rahimakumullah, dalam kesempatan yang baik ini ya, di momentum Baitul Mal
sharing session gitu ya, best practice, pengalaman baik tentang nilai-nilai manfaat ya, nanti mudah-mudahan atau sudah ada testimoni, maka bagian saya sharing tentang keilmuan itu. Maka keimanan ini yang harus kita tumbuhkan Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah. Sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami ya Bu ya. Ibu rahimakumullah, kenapa orang yang memelihara anak yatim begitu Rasulullah muliakan? Karena ketahuilah, sejatinya Rasulullah juga seorang yatim, bahkan piatu. Maka dengan perasaan yang mendalam, beliau sangat memahami bagaimana seorang anak kecil yang mendekat ke beliau itu rindu atas kasih sayang, cinta, dan kehangatan dari seorang ayah. Bagaimana beliau juga bisa merasakan sedihnya seorang ibu dalam bait doa untuk anak-anaknya tanpa hadir dan pendampingan seorang ayah. Nah, rasa ini yang semestinya kita bangun dengan mendalam. Empati itu kita ikut merasakan seolah-olah kita sedang dalam kondisi yang dirasakan oleh orang itu. Inilah bagaimana ketika sholat di atas sajadah itu membekas dalam perilaku, dalam kehidupan sehari-hari dengan sedekah. Ibu rahimakumullah, ini Rasulullah. Selanjutnya saya boleh cerita yang kedua, mudah-mudahan menginspirasi kita. Ustaz Abbas mohon dikoreksi kalau saya salah. Ada namanya Ubaidillah bin Al-Ansori. Hati-hati, ada dua Ubaidillah, Bu Ade. Ada Ubaidillah bin Tolhah bin Ubaidillah, satu lagi Tolhah bin Al-Ansori. Saya ingin sampaikan dua cerita tentang sosok Ubaidillah bin Ansori. Beliau adalah seorang Ansor. Berarti posisi beliau di mana Bu? Di Madinah. Dia tergolong orang yang cukup, orang yang berada, dan bahkan dikenal orang yang kaya. Tapi tidak termasuk dalam 10 sahabat yang dijanjikan oleh Rasulullah masuk ke dalam surga. Yang dijanjikan itu adalah Tolhah bin Ubaidillah. Kalau ini adalah Tolhah bin Ansori. Tahukah Bapak dan Ibu sekalian, sahabat mulia ini dengan akhlak kepeduliannya sampai menjadi 2 ayat asbabun nuzul. Menjadi asbabun nuzul 2 ayat. Ayat yang pertama adalah di surah Ali Imran ayat 92 kalau tidak salah, sering saya baca di imam. Satu lagi surah Al-Asyr ayat 9 Ustaz. Pertama saya ingin sampaikan begini Ibu sekalian, bahwa bagaimana kemudian harta di tangan orang-orang yang beriman dan soleh, yang athari sujud, yang masih meninggalkan bekas sujud sajadah, itu dikelola. Suatu hari masih dengan Rasulullah, sore Rasulullah kedatangan seorang laki-laki yang sedang kelaparan. Maka saat itulah kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, "Wahai sahabatku sekalian, hadir saat ini siapa yang berkenan menjamu tamu kita yang sedang kelaparan?" Maka disitulah Ubaidillah angkat tangan ibunda sekalian, angkat tangan dan kemudian mengajak tamu mulia yang kelaparan tadi ke rumah dengan niat dan maksud menjamu, memberikan makan seadanya yang di rumah. Tapi tahukah ada yang terjadi? Di rumah istrinya bilang, istrinya itu berarti siapa Bu? Sulaim. Masa cerita? Itu ceritanya ya. Cuman dia ibu bapak sambung. Baik, maka istrinya sampaikan, "Wahai suamiku, makanan di rumah tinggal untuk makan kedua anakmu." Apa yang dia sampaikan? "Kalau begitu, tidurkan dengan segera anak-anakmu dan segera matikan lampunya. Kita jamu kita dan kita berdua pura-pura ikut makan untuk menghargai dan menghormati tamu itu." Ibu sekalian rahimakumullah, bagaimana kemudian kita dapat belajar dari kisah mulia ini dalam kondisi yang sangat dan dalam keadaan keterbatasan. Tolhah bin Ansori pun tetap peduli. Malam itu mereka bertiga dengan putranya dalam kondisi kelaparan.
Dan tahukah ibu-ibu sekalian, esok harinya berjumpa dengan Rasulullah. Rasulullah tersenyum dan menyapa Tolha bin An-Ashari. Wahai Tolha, Allah tersenyum dengan apa yang kalian lakukan berdua. Maka turunlah surah Al-Hasyr di ayat 9. Ibu sekalian, kalimat singkatnya kalau saya singkat, tapi saya baca lengkap saja ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ayat asbabun nuzul dari ayat yang saya petik di sini ya Bu, di penggalan akhir dari ayat 9 di surah ke-59. Boleh nanti dicek surah Al-Hasyr di surat kedua awal dari juz 28. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dan mereka mengutamakan orang lain atas diri mereka sendiri sekalipun mereka juga memerlukan apa yang mereka berikan itu. Lebih mencintai tamunya daripada anak dan istrinya dalam kondisi terbatas, dalam kondisi tidak ada makanan di rumah. Inilah yang kemudian menguatkan kita bahwa ketika peduli, kita tidak harus menunggu dalam kondisi lapang dan luang. Ibu sekalian rahimakumullah, inilah bagaimana Tolha bin An-Ashari mengajarkan kepada kita. Ini cerita Tolha yang pertama. Tapi sejatinya ketika saya literasi, beliau itu orang kaya. Kenapa tadi dalam kondaan tidak ada makanan? Secara aset dia punya. Tetapi dalam riwayat ini dijelaskan karena saat itu sedang paceklik, kemudian mempersiapkan para sahabat itu banyak orang-orang kaya yang memang tidak ada makanan di situ. Tidak ada makanan, ya. Dalam kondisi persiapan perang, ada perang Badar, satu lagi perang Kondak kalau tidak salah. Maka disitulah kemudian, jadi bukan apa-apa ya, jangan dibayangkan karena dia termasuk orang kaya tadi di awal cerita saya. Maka saya ingin sampaikan, ini bagaimana secara personal bahwa amaliyah infak sedekah dan kepedulian terhadap sesama itu tidak harus menunggu lapang dari rezeki. Karena kelapangan bukan syarat kita untuk peduli. Fisaro, lanjutkan, wadoro, dalam kondisi lapang dan dalam kondisi sempit. Ibu sekalian rahimakumullah, kisah yang kedua masih dari siapa tadi, Tolha bin An-Ashari, adalah ini menjadi asbabun nuzul, sebab turunnya ayat di surah Ali Imran ayat 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Maka engkau tidak akan mendapatkan kebahagiaan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, hingga engkau menginfakkan dari apa-apa hartamu yang engkau cintai. Maka ibu sekalian rahimakumullah, Tolha ini adalah termasuk orang yang kaya, sahabat Rasulullah dari kalangan Ansor yang kaya. Beliau memiliki banyak kebun kurma diantaranya. Kebun kurma terbaiknya itu dinamakan dengan kebun kurma Buhairo. Ada yang menyebut Buraiha, ada juga Buhairo. Saya dengan Buhairo saja. Tepatnya ada di depan Masjid Nabawi. Sangat sumber airnya jernih, dalam kisah ini ceritakan seperti itu. Tapi perhatikan ibu-ibu, ketika beliau mendengar ayat yang tadi saya bacakan dari Rasulullah, maka dia menghadap kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku dengar bahwa Allah tidak akan memberikan kebaikan, biro, albir, kebahagiaan, kebaikan, hatta tunfiku mimma tuhibbun, hingga engkau menginfakkan dari sebagian harta yang engkau cintai. Maka perhatikan ibu sekalian, aku infakkan kebun kurma, karena kebun kurma Buhaira ini adalah kebun yang paling aku cintai.
kalimat yang menghentak saya adalah di kalimat akhir ini, perhatikan kalimatnya. Wahai Rasulullah, aku nggak ingin hartaku bertambah. Aku takut hartaku bertambah, tapi amalku di hadapan Allah kelak di yaumil kiamah tidak bertambah. Masya Allah, kata-kata mulia yang seperti itu. Maka Rasulullah menyampaikan, menerima seruan dari Allah untuk menginfakkan sebagai tanda cinta kepada Allah itu, Rasulullah menyampaikan, kalau begitu sampaikan infak sedekah kamu kepada kaum kerabatmu. Ibu sekalian, ini bagaimana tentang Masjid Al-Furqan yang saat ini diberikan amanah mengelola Baitul Mal itu dibutuhkan orang-orang yang memiliki empati sebagaimana Tolhah bin Ansori seperti yang tadi. Dan saya ingin sampaikan, kisah-kisah inspiratif ini tidak berhenti di kalangan sahabat. Saya menyebut dengan diturunkan bukan kadar keimanan, tapi bagaimana sikap kepedulian dan empati para sahabat tadi, termasuk Rasulullah itu ternyata menular kepada generasi-generasi terbaik berikutnya. Ulama menyebut dengan salafus soleh, generasi terbaik, sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'in. Kisah-kisah yang seperti ini kalau kita temukan di riwayat itu banyak. Bagaimana ketika salafus soleh juga mengikuti napak tilas kemuliaan sikap para sahabat terdahulu. Mengingat waktu mungkin tidak semua saya sampaikan, tapi mudah-mudahan 2 kisah lagi saya sampaikan, mudah-mudahan cukup waktunya. Saya ingin sampaikan tentang kisah Hasan Al-Basri dan sepotong roti. Mungkin ada yang pernah dengar ya. Kurang lebih hampir sama dengan kisahnya Tolhah tadi. Dalam kondisi tidak ada makanan. Jadi satu malam Hasan Al-Basri duduk di rumahnya, sore menjelang maghrib dikisahkan seorang pengemis di pintu dan kemudian dia minta makanan, Bu. Padahal di rumah Hasan Al-Basri tersisa sepotong roti kering untuk berbuka puasa. Waktu itu berpuasa. Maka seperti sama istrinya, Bu. Dan ini mungkin terjadi di lingkungan kita. Ketika suami ingin infak, ya, memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan, kadang-kadang ditahan. Nah, kalau ini sih nggak nahan, cuman ingin menyampaikan tadi gitu kan, tinggal makanan buat anakmu. Kalau yang ini kalimatnya begini, wahai sumaiku, itu satu-satunya makanan hari ini, roti kering itu. Maka Hasan menjawab lembut, berikanlah, sebab siapa tahu di tangan Allah ini akan menjadi simpanan kita di surga. Maka roti pun disampaikan dan diberikan kepada pengemis tadi, ibu-ibu sekalian. Malam itu mereka tidur dengan perut kosong, tetapi hati mereka penuh kenyang dengan iman. Keesokan harinya, seorang mengetuk pintu membawa hidangan besar dari seorang dermawan yang tanpa sebab mengirimkannya kepada Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri hanya tersenyum dan berkata, begitulah Allah mengganti setiap sedekah, bukan hanya dengan rizki, tapi dengan rasa cukup. Masya Allah, tabarakallah. Berikutnya, ini tabi'in, Bu. Jadi kalau Hasan Al-Basri itu, kalau di cerita di sirahnya itu, dia persimpangan antara sahabat. Karena dia satu di antara gurunya adalah Anas bin Malik, putri yang dari Tolhah bin Ansori yang saya ceritakan tadi. Nyambung ya? Nah, itu masih persimpangan. Jadi si Hasan Al-Basri ini ulama besar yang sangat dikenal dengan zuhud dunianya. Masya Allah, tabarakallah. Kalau membaca saya sering berlinang air mata dengan kisah-kisah mulia. Dan itu sedang saya tulis, Bu. Dan diantaranya sudah saya tulis di buku ini. Saya bawa buku nanti buat hadiah. Ya, Bu. Saya siapkan 2 amplop di sini buat ibu-ibu sekalian. Dan 2 buku. Mudah-mudahan nanti diatur ya, Bu ya. Judulnya adalah Langkah Kecil Hati Besar, cerita inspiratif untuk menumbuhkan karakter. Jadi ini saya banyak buat kisah-kisah inspiratif buat anak-anak, buah hati kita, tentang cerita-cerita ngarang atau reflektif, tapi lebih saya kuatkan lagi dengan kisah-kisah inspiratif dari sahabat dan salafus soleh yang lain. Termasuk kisah roti kering ada di sini. Bunda ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mangga diatur saja. Dan sudah ada di Shopee, sudah ada di Tokopedia. Kemarin Pak Patmo juga japri. Alhamdulillah Ustaz, Masya Allah, tabarakallah, ini buat inspirasi anak-anak saya. Jadi kadang-kadang tumbuh karakter tidak harus dengan bentakan, tidak harus hardikan, tapi cukup kisah-kisah yang menyentuh kolbu. Menjelang tidur sisipkan 1 buah kisah cerita ini.
Hanya 35 kisah, sambil promosi ya Bu ya. 35 kisah. Maka saya menyebut dengan saat bedah buku ini saya sampaikan ke Adab Store yang di Indramayu. Tipsnya adalah one day one story. Satu hari satu kisah. Dengan hati, dengan kasih sayang. Saya lanjutkan ke kisah yang kedua dari Umar bin Abdul Aziz. Tadi sebelum kesini saya tebak-tebakan sama istri. Saya bilang, Umi, tahu nggak di zaman khalifah siapa zakat itu hampir-hampir tidak bisa diterima atau tidak ada mustahiknya. Saking masyarakat saat itu dalam kondisi berkecukupan. Jawabannya adalah masa khalifah Umar bin Abdul Aziz. Cicitnya Umar bin Khattab. Ibu sekalian rahimakumullah. Beliau sosok pemimpin yang adil, yang Masya Allah. Dan dia lebih miskin saat menjadi pejabat dibanding belum menjadi pejabat. Ini kontradiktif dengan saat ini. Belum jadi pejabat biasa-biasa saja. Tapi begitu menjadi pejabat, Masya Allah. Tapi gak usah kemana-mana karena kita gak sedang membahas itu. Ya, saya ingin bahas tentang Umar bin Abdul Aziz. Ibu sekalian, ya. Jadi ketika menjadi khalifah, beliau menghapus seluruh tunjangan kesejahteraan keluarga besar khalifah. Tidak seperti pejabat sekarang. Kalau studi banding ke luar negeri, kalau bisa paman, adik, saudara sepupunya dibawa rombongan. Itu ya Bu ya. Suatu hari istrinya menangis karena tidak terbiasa hidup sederhana. Itu komit beliau. Dan bahkan istrinya ikut, gitu ya. Banyak kisah-kisah tentang Umar bin Abdul Aziz. Maka Umar berkata, wahai istriku, aku memilih sabar sebentar di dunia agar kita bisa bersama-sama bahagia lama di akhirat. Maka dalam kondisi inilah kemudian istri dan anaknya, kalau bahasa saya orang Jawa, diajak hidup prihatin. Diajak dalam kondisi hidup sederhana. Padahal dia dalam kondisi ada. Dia seorang khalifah, dia sebagai seorang pejabat, dia seorang presiden sekarang. Kira-kira seperti itu Ibu sekalian. Maka ia pernah menolak makan malam yang mewah dengan berkata seperti ini. Bagaimana aku bisa menikmati hidangan ini sementara di luar sana masih ada perut anak yatim yang kelaparan. Ia mengubah Baitul Mal pada zamannya menjadi pusat kesejahteraan umat. Sampai-sampai dikisahkan di masa pemerintahnya nyaris tak ada lagi orang yang mau menerima zakat karena semua sudah tercukupi. Nah inilah ibu-ibu sekalian, andai negara Indonesia ini dikelola dengan penuh amanah, dengan manajemen yang baik, dilandasi dengan nilai-nilai iman dan keislaman, rasanya puncak kejayaan Islam itu kita sama-sama bisa kita kembalikan. Tapi rasanya kita terlalu besar ketika kita bicara tentang Indonesia. Saat ini di samping kanan kita, kiri kita, depan dan belakang kita, ada orang-orang yang patut kita santuni, patut kita kasihani. Ibu sekalian rahimakumullah, inilah bagaimana ketika kekuatan ekonomi itu dikembalikan. Ya. Kembali ke kita Ustaz. Jadi kalau saya disampaikan kita buat dan manajemen masjid yang modern, kalau kata saya salah. Bukan modern, justru kita mundur. Maka tugas kita mengembalikan fungsi dan keberadaan masjid sebagaimana dulu masjid di zaman Rasulullah, para sahabat dan para tabi'in yang seperti saya sampaikan. Masjid bukan hanya menjadi pusat ibadah. Masjid tidak hanya untuk orang bersujud di sajadah. Tapi bagaimana kemudian masjid itu menjadi sentral kepedulian kepada umat. Maka itulah yang kemudian disebut dengan Baitul Mal. Maka yang digagas oleh teman-teman EBMMA yang ingatnya ya, Baitul Mal Masjid Al-Furqan itu sesungguhnya ibu-ibu sekalian, sama-sama mari kita pahami, kita sedang berikhtiar mengembalikan kitoh masjid sebagaimana masjid di zaman Rasulullah dan para sahabatnya. Kumpul pusat perekonomiannya ada di
ada di masjid, ibu sekalian. Terakhir dari kisah saya, sebelum nanti saya sampaikan beberapa refleksi penting, ini di generasi tabi'in, biar lengkap ya. Tadi ada Tolha, ada Umar bin Abdul Aziz. Terakhir saya sampaikan tentang kisah singkat Fudail bin Iyad dan sepasang sendal. Satu hari Fudail bin Iyad melihat seorang fakir berjalan tanpa alas kaki. Tanpa berpikir panjang, Fudail bin Iyad melepas sendalnya, ibu-ibu sekalian. Maka seperti yang kisah-kisah sebelumnya, ada diskusi, kalau tadi dengan istrinya, sekarang dengan muridnya. Maka muridnya bertanya, "Wahai Syekh, wahai guru, bagaimana dengan kakimu?" Maka perhatikan jawaban beliau. Ia menjawab, "Aku lebih suka menahan panas di kakiku hari ini daripada menahan panas api neraka nanti." Maka ibu sekalian, inilah sikap-sikap keimanan para generasi terbaik saat itu, ketika berucap, ketika bertindak, ketika berbuat, visioner mengakhirat, selalu niatnya dihubungkan dengan niat yang bernilai akhirat, surga, neraka, dan seterusnya seperti ini, ibu sekalian. Ibu sekalian rahimakumullah, kalau kita menelusuri sejarah Islam yang tadi saya sampaikan, masjid zaman Rasulullah itu bukan sekedar tempat sujud. Masjid Nabawi misalnya adalah pusat kehidupan umat, ya. Ilmu ditumbuhkan, fakir miskin disantuni, ukhuwah dan kepedulian tumbuh menjadi budaya saat itu. Karena itu, dalam kesempatan yang sangat terbatas, mudah-mudahan kita dengan beberapa kisah yang singkat saya sampaikan, kita bisa tersentuh iman hati kita. Karena jangan merasa cukup ibadah kita di sajadah sebelum kita manifestasikan, sebelum kita wujudkan, sebelum kita ejawantahkan. Hablum minallah sudah kita tunaikan, beres di situ. Tapi jangan berhenti hanya hablum minallah. Tadi di awal saya sampaikan sebuah hadis dan satu ayat, dua ayat di surah Al-Maun. Satu hadis tentang bagaimana begitu kuat Rasulullah menyatakan iman kita belum sempurna ketika kita belum menyayangi, mencintai, peduli kepada orang-orang yang kita perlu pedulikan sebelum atau sebagaimana kita peduli terhadap diri sendiri. Baitul Mal, wadah cinta jamaah untuk jamaah. Tadi Pak Ahmad sambutannya bagus, ya. Wadah jamaah untuk jamaah, dari jamaah, oleh jamaah, untuk jamaah. Bukan untuk pengurus, bukan untuk Ustadz Abbas, bukan untuk Pak Ahmad, tapi dari kita untuk kita, untuk sahabat-sahabat kita. Sehingga kelak jangan kita ditanya sama Allah, sholatmu apakah sudah merubah dan menjadikan engkau peduli dengan tetanggamu. Kalau itu sudah kita tunaikan, dengan mudah kita bisa jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu sekalian, banyak nilai manfaat dari sebuah organisasi yang kita sebut dengan Baitul Mal ini. Tadi sudah disampaikan ya, anak yatim, datanya boleh disampaikan ya Bu ya, disampaikan. Sebab kalau bukan kita siapa lagi? Ya. Dan bahkan ada hadis yang lain, tidaklah beriman seseorang ketika dia makan dan perutnya dalam kondisi kenyang, tetapi dia tahu ada tetangganya yang kelaparan. Itu jauh lebih mulia Ibu dibanding kita berkali-kali umroh. Hanya sajadah tadi simbolnya. Paham ya? Sholatnya, qiyamulnya rajin, tapi itu dusta ketika ada orang yatim, fakir miskin, dia abai dan tidak memberikan segala kemampuan kita. Ya, membantu fakir miskin, memberi beasiswa ya, betul ya, memberi beasiswa, berprestasi, membantu jamaah yang kesulitan berobat, menjadi penolong bagi yang sedang diuji dan seterusnya. Karena itu melalui forum yang singkat sebelum nanti oleh BMA, dengan segala kerendahan hati saya mengajak. Ini yang terpenting Ibu sekalian. Jadi dalam kondisi-kondisi pelatihan itu di akhir sekarang dikenal dengan CTA Bu, Call to Action, mengajak untuk action. Action dari kegiatan ini apa sih? Mudah-mudahan semampu, sekadar dan sekuat kita bisa berkontribusi. Ibu-ibu sekalian rahimakumullah, menutup kajian ini cukup ya Bu ya, jam 5 ya, jam 5 lebih 10 mudah-mudahan selesai. Saya ingin sampaikan
sebuah kisah terakhir. Ini kisah reflektif ibu sekalian. Siap mendengarkan? Nah, ini kisah reflektif, bukan kisah sahabat. Jadi di sebuah masjid di pinggiran perumahan, kecil masjidnya. Di setiap Jumat, petugas masjid itu membuka kotak amal. Membuka kotak amal. Dan di situ selalu ditemukan sebuah amplop putih yang berisi 1.000 rupiah. Berapa bu? Bukan 100.000 ya, saya ulangi. Berapa isinya? 1.000 rupiah. Setiap Jumat dan tidak pernah absen. Tidak pernah absen. Maka pengurus penasaran, ini orang istiqomah banget dan tidak banyak lagi, 1.000. Maka telusur demi telusur ditemukanlah bahwa orang yang memberikan infak hanya 1.000 dan ditulis amplop rapi, 1.000 rupiah itu dari kotak amal di masjid itu adalah milik seorang ibu tua yang berprofesi sebagai penjual gorengan. Maka ditanya oleh pengurus, wahai ibu, apa yang kau lakukan? Wahai anakku, aku tidak bisa banyak membantu, tapi aku ingin kecil di bagianku ini ada surga yang menemaniku. Maka minggu berikutnya tidak ditemukan lagi amplop warna putih berisi uang 1.000 rupiah. Karena ternyata ibu tadi sedang sakit. Pekan berikutnya pengurus membuka kembali kotak amal itu. Dan Masya Allah, amplop itu hadir, tapi dengan jumlah dan nominal yang berbeda. Maka inilah ternyata amplop terakhir dari ibu penjual gorengan tadi ditulis, ini tabunganku, tolong teruskan ke masjid untuk bisa membantu saudara-saudara kita. Dan ternyata semenjak itu ibu tadi sudah tidak ditemukan, beliau meninggal dunia. Dan pengurus masjid menyampaikan kepada jamaah, kita telah kehilangan donatur terkecil. Tapi bisa jadi di hadapan Allah dengan keikhlasan, keistiqomahan, dengan kondisi yang ada, Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Ibu sekalian rahimakumullah, 1.000, 5.000 di bumi mungkin kecil, tapi di mata langit bisa jadi itu setara untuk membeli istana. Maka dalam kesempatan ini jangan pernah tunda sedekah kita, karena sejatinya saya yakin sajadah kita sudah tuntas. Saatnya melanjutkan perjalanan sajadah itu ke sedekah dengan sekedar sekemampuan kita. Wallahu a'lam bishawab. Saya tutup dengan muhasabah ibu sekalian, 2 menit 3 menit. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ibu sekalian jamaah rahimakumullah, mari sejenak menundukkan kepala, menenangkan hati dan kembali melihat ke dalam diri. Sudah berapa kali kita sujud kepada Allah, tapi belum banyak menolong sesama. Sudah berapa banyak doa kita panjatkan, masih tangan yang kita ulurkan. Mungkin selama ini kita terlalu lama di sajadah, tapi lupa melangkah menuju sedekah. Padahal surga itu dekat, sejauh jarak antara sajadah dan tangan yang mau memberi. Sudah berapa lama kita beribadah di sajadah, tapi lupa Allah juga menunggu ibadah kita di luar sajadah. Lewat sedekah, lewat kepedulian, lewat uluran tangan kepada sesama. Kita sama-sama berdoa ibu sekalian, angkat tangan, tundukkan hati dan kepala kita, seraya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi na'amahu wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanih. Ya Allah, ya Rahman, Engkaulah pemilik segala rizki. Engkaulah yang membolak-balikan hati ini. Lembutkan hati kami ya Rabb, agar kami tidak hanya pandai sujud di sajadah,
tapi juga pandai sujud dalam kepedulian. Jadikan tangan kami tangan yang memberi, bukan yang menengadah menunggu. Jadikan langkah kami ringan menuju kebaikan, dan jadikan setiap rupiah yang kami sisihkan ya Allah sebagai cahaya yang Engkau simpan untuk kami di akhirat nanti. Ya Ilahi, berkailah Baitul Mal Masjid Al-Furqon, jadikan ia bukan sekedar wadah, tapi jalan menghidupkan hati dan menebar rahmat di bumi-Mu. Kabulkan doa anak-anak yatim lewat tangan kami. Lapangkan rizki fakir miskin lewat sedekah kami. Dan jadikan kami jamaah yang Kau pandang dengan pandangan kasih-Mu. Ya Allah, ampuni kami yang saling menunda memberi, yang sibuk mencari tapi lupa berbagi. Dan saat Engkau menjemput kami nanti, jadikan sedekah kami saksi di hadapan-Mu bahwa kami pernah berusaha mencintai-Mu lewat mencintai sesama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak dan Ibu, sedikit yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga dari apa yang disampaikan bisa menambah kekuatan iman kita. Kita wujudkan bahwa dari sajadah kita belajar ikhlas, dari sedekah kita belajar mencintai. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz Mali sudah memberikan materinya sore ini dan sudah memberikan ya. Jadi dari awal 2020 sebelumnya 2018 itu sudah ada santunan yatim yang dikelola masjid. Saya bendaharanya, Pak Ahmad ketuanya. Tetapi Ibu itu tidak yang lain-lain, hanya yatim saja dan duafa. Kemudian 2020 sudah menjadi Baitul Mal yang kemudian di dalamnya juga ada pinjaman tanpa bunga untuk membantu saudara-saudara kita yang butuh modal, kemudian butuh untuk biaya anak sekolah, ada juga yang bayar kontrakan, yang kemudian ada yang beli seragam, ada yang beli keperluan sekolah dan lain-lain. Walaupun kecil nominalnya, tapi itu sungguh sangat membantu. Adapun nanti kalau ada pinjaman sampai dengan di atas 3 juta, kami arahkan kepada koperasi bumi ya Pak ya, Baitul Mal Bumi yang di Idris Abbas. Insya Allah nanti juga akan dibantu dengan beliau. Ibu ya, jadi dari 2020 ke sini ini kami sudah menyantuni anak yatim itu yang ditinggalkan ayahnya itu sampai dengan usia SMA. Setelah SMA di bulan Juni, karena biasanya Mei itu sudah terakhir Ibu, yang Ibu paham. Kalau di bulan Juni masih kami santuni sampai dengan Juni terakhir lulus, karena biasanya di akhir-akhir tahun itu masih ada beberapa bayaran sekolah yang belum selesai. Jadi kami selesaikan betul-betul selesai. Amanah dari Ibu kami sampaikan, maka yang sudah lulus itu RT 1 ada Dava, RT 2 ada Riri, ada Maura, ada Nova, ada beberapa Ferdi, banyak ya Bu. Nah ini kita panggil satu anak yang sudah lulus. Silahkan beri yang akan memberikan testimoni biar ibu paham ya bagaimana rasanya anak-anak ini Bu. Mohon maaf,
saya terbawa emosi, anak saya juga yatim. Jadi saya merasakan betul manfaatnya. Jadi kalau dari saya nanti khawatir ada yang apa ya. Jadi ini kami hadirkan salah satu penerima manfaat dari santunan yatim. Putri sudah lulus tahun ini bersama Nyoman. Yang 4 sudah lulus. Tahun depan insya Allah menyusul Mutia dan Sila sudah lulus. Terima kasih ibu-ibu. Ini ibu-ibu semua dari Banatul, tidak berdasarkan besar kecilnya donasi, tapi dari hati ibu yang sudah ikhlas. Kembali saya silakan sampaikan apa yang ada dalam nggak bisa apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Saya ingin memberikan testimoni. Saya merasa sangat terbantu dengan adanya rumah ini karena saya bisa membayar uang sekolah dan kebutuhan saya juga terpenuhi dengan adanya rumah ini. Semoga amalan ibu-ibu dan bapak-bapak bisa diganti dengan lebih banyak oleh Allah, dengan umur yang panjang, umur yang berkah, dan rezeki yang berkah juga bagi ibu. Mungkin saya nggak bisa panjang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Putri sudah memberikan testimoninya. Dari saya itu amat sangat bermanfaat Bu. Mutia nggak pernah bayar uang sekolah dari saya, walaupun saya mampu, tapi dia bayar dari Baitul Mal Al-Furqan yang ibu-ibu semua dikasihkan. Saya nggak mampu. Alhamdulillah. Dan ini wakil dari para janda, ibunya anak yatim. Saya mewakili mereka semua. Terima kasih ibu-ibu. Baik, berikutnya ada testimoni dari para penerima manfaat yang meminjam untuk kita. Hari ini satu orang saja dari yang modal usaha ya, bukan yang besar, bukan, tapi usaha kecil yang kita bantu dan alhamdulillah bermanfaat. Kepada Ibu Ros istilahnya untuk memberikan testimoninya. Ada Ibu Rosnya? Ya, silakan. Takut dimuter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM, Bapak Ketua BMNA, beserta pengurus. Saya di sini akan menyampaikan testimoni atas bantuan dari BMM untuk usaha saya. Saya buka usaha kecil Bu di rumah dan sangat terbantu dengan adanya BMM pinjaman tanpa bunga. Saya sudah berkali-kali, ya ada beberapa kali ya pun saya pinjam karena namanya usaha ya Bu, ada jatuh, kita bangun lagi, kita jatuh, bangun lagi. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya sudah bertahan dengan usaha kedai saya, dengan jajanan-jajanan mungkin yang sudah tahu ya, beberapa orang sudah tahu sejak belajar, ada acara belajar di mana saya selalu ikut, dan itu salah satu dagangan-dagangan saya di rumah. Itu saja Bu yang saya sampaikan, dan saya ucapkan terima kasih untuk ibu-ibu semua, para donatur semua, hingga saya bisa membangun usaha saya di rumah dan membantu perekonomian keluarga. Begitu aja ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu sudah menyampaikan testimoninya. Ini ya Bu, dari testimoni penerima manfaat pinjaman tanpa bunga. Ibu-ibu kalau mau bertanya, kalau begitu dana yatim dipakai dong untuk pinjaman. Tidak, mohon maaf.
ada tersendiri. Jadi ibu nggak usah khawatir. Insya Allah amanah ibu yang khusus memang untuk yatim kami salurkan, untuk yang apa kami sampaikan. Kalau yang biru murni di kartu biru itu udah bu, itu sudah ibu kemana gitu ya. Insya Allah kita sampaikan. Begitu ya. Jadi kalau ada yang bertanya berarti kepakai tidak. Kita untuk pinjaman itu dulu kita punya modal tersendiri dari ibu-ibu yang isi formulir, ingat 10.000 isinya 10.000 kali orang se-RW bu. Jadi waktu itu kita terkumpul 16 juta dari situ yang kita putar-putar. Makanya kenapa maksimal pinjam itu hanya 2 sampai 3 juta saja. Sisanya kalau banyak kita arahkan ke Baitul PMT ini Pak Abbas. Insya Allah bu, kalau ibu ikut PMT-nya saya udah ikut bu. Ayo ikut saya. Kalau saya nanti suatu saat butuh, saya pinjam ya Pak sama Pak Abbas sampai dengan 100 juta bu. Tapi nanti syarat dan ketentuan tetap berlaku. Begitu ya Bu ya, manfaatnya banyak untuk, dan itu enggak kalau dari Pak PMT itu kembali Bu. Kalau Baitul Mal kita ini kan judulnya Baitul Mal ya. Jadi kita infak, sedekah. Nanti Bu panennya di akhirat. Baik, sampai situ ya. Kemudian berikutnya boleh sampaikan setelah penyerahan secara simbolis. Ini adalah bentuk apresiasi kami kepada seluruh donatur tiap bulan yang sudah mendonasikan sebagian harta kartu biru. Ini simbolis saja ya Bu. Dari RT 1 ada Ibu Indri, RT 2 Ibu Marina, silakan ke depan. Kemudian RT 3 ada Ibu Dian, RT 4 Ibu Rasma. Silakan dimohon ke depan untuk diberikan sertifikat, dan yang lain menyusul ya Bu. Mohon maaf nanti kalau belum ditulis nama ya, tapi nanti soal sama. Silakan Bu, kepada Bapak Ahmad disilakan untuk memberikan sertifikat. Ini adalah satu bentuk apresiasi setinggi-tingginya sebagai penghargaan kita kepada, bukan dari sertifikatnya ya Bu, tidak, tapi ini kan penghargaan kita Baitul Mal Masjid Al-Quran kepada para donatur semua. Masya Allah bahwa sampai dengan 2020 dan 5 tahun berjalan, kita masih tetap bisa memberikan santunan kepada anak yatim, juga memberikan kepada yang membutuhkan, yang belum beruntung atau kurang beruntung ya Bu. Alhamdulillah. Terima kasih Pak, dipoto dulu kan? Mau ngapain? Bu Susan, silakan. Terima kasih Bu Susan. Sudah senang kembali. Jangan pernah berhenti dan jangan pernah bosan ya Bu. Baik, selanjutnya untuk mengefisienkan waktu setelah itu adalah kuis. Nah, Ibu sudah mencatat tadi. Baik, untuk yang pertama ada 3 pertanyaan ringan saja ya Ustaz Nur Hadi ya. Kepada Ustaz Nur Hadi disilakan untuk memberikan pertanyaan kepada jamaah. Silakan Ustaz. Ibu siap ya. Kita keliling ini ya. Bos, ini ada angkat juga. Insyaallah. Ibu siap ya, ngacung. Semuanya boleh ngacung, termasuk panitia boleh. Oh gitu. Ya, boleh. Duduk pas saya kalau gitu. Tapi boleh enggak? Mudah enggak? Boleh menurut mudah enggak? Ya, enggak boleh. Bu Novi ya Susanti boleh. Sudah siap ya? Siap. Satu pertanyaan dari Ustaz. Langsung hadiahnya. Ya, di surah apa Allah menyampaikan tentang para
pendusta agama. Bu, siapa yang dulu saya nggak tahu lagi betul-betul. Oh, siapa dulu ya? Ya, siapa dulu? Nggak tahu. Oh, Ya, 100. Oh. Satu aja biar ya mangga lah. Cukup ya. uang ke buku. Wah, ini lebih bermanfaat, Bu. Kalau buat juga dapat tadi boleh beli buku daripada duit habis Bu nggak belanja. Berikutnya Ustaz. Lagi tiga Ustaz. Karangan the best. Nanti boleh pinjam ya, soalnya nggak berlaku. Silakan Ustaz. Pertanyaan kedua, siapa nama sahabat Nabi yang menjadi Siapa nama sahabat Nabi yang menjadi atau menjadikan asbabun nuzul? Udah berangkatan Bu. Untuk saya boleh. Tapi kalau cerdas tempat salah, saya kurangin nih kalau salah. Tempat enggak. Toha bin Al-Ansor. Iya, betul. Betul. Buku? Oke, silakan. Pertanyaan ketiga, di tahun berapa Baitul Mal Masjid Al Furqon sudah angkat tangan juga? Itu Sebentar. Tunggu dulu sampai pertanyaan selesai. Bentar ya. Acung ulang ya, Bu. apa tadi? Tahunnya? Ya, baik. Di tahun berapa Baitul Mal Masjid Al Furqon didirikan atau berdiri? Siapa ya? Kalau ini matanya rata-rata ya. 2020 betul, 2020. Satu lagi amplopnya mereka. Siap? Habis pertanyaannya ngacungnya, Bu Novi tolong ngacung duluan. Terkait dengan materi atau enggak Bu? Terkait Baitul Mal aja ya? Apa aja? Apa ya? Jadi bingung yang bikin soal? Baik. Di zaman Khalifah siapa? Ya. Saat mustahik hampir-hampir tidak ditemukan. Ya, buka. Ya, jangan Umar bin Abdul Aziz. Baik, terima kasih pada Ustaz Abbas. Kami silakan 3 buat pertanyaan. Ya, Ustaz, bebas. Abbas menanyain apa aja boleh. Nanyain saya juga boleh, Bu apa. Silakan Bu. Untuk yang BNM 1, untuk produk kompleks 2. Ya, ini sponsor Ibu datang terang di sini ya, didukung dengan ada soto Bandarmu, ada Murlaif, ada catering Mama Upi, ada nasi uduk wajib ini, maka di depanmu silahkan. Ada nasi kebuli Ibu Siti, silahkan pertanyaan dulu. Tiga Ustaz. Tes. Yang belakang kedengeran? Kedengeran? Ayo Bu Bawina jangan jawab. Atau nanti kalau Bawina ada pertanyaan yang lain, tak boleh. Baik, silakan ya. Tiga Ustaz. Siap? Halo. Tes. Pertanyaannya mau yang gampang kan bisa? Tapi jawabannya? Saya karena ayat berapa ya? Cuma suratnya aja. Itu suatu hari kan ada orang-orang yang mendahulukan orang lain, ya kan? Dibanding Iya. ya dalam apa tadi? Walau kan min khosor. Al-Hasyr ya. Sofi jawabannya sih. Benar Ustaz? Iya. Berikutnya Ustaz, langsung. Waktu. Ya, baik. Kalau ini kan untuk Ibu Maisalim ya, saya ada tentang ayat nanti maaf ya. Baik, selanjutnya tadi tentang apa yang
Yang pertama Al-Hasal, ini kedua Al-Hasal. Baik, satu lagi Ustaz. Lagi ya. Ya. Dan siapa bendahara DKM Al-Furqan? DKM ya, DKM bukan DMM. DKM Al-Furqan. Ayo. Batal. Mana? Diulang. Oke. Diulang. Oke ya. Saya masih dulu. Nama sekretaris DKM Al-Furqan. Sekretaris DKM Al-Furqan. Boleh nggak? Boleh jangan ya. Munafi kan batal, kagak boleh. Apa yang begini? Munafi nggak boleh. Sekretaris Masjid Al-Furqan. Yang sekarang. Bapak Khairul. Ya, Ya, saya. Ya, alhamdulillah. Kepada Pak Ahmad Hidayat berikan pertanyaan berapa Bu? 3 ya? 3. Nah, ini Bu ada motif. Terima kasih Bu Aminah, sponsornya berkah ya. Mudah-mudahan makin sukses. Bapak 3, langsung Pak. Saya 3. Pertanyaannya yang menyangkut BMM ya Bu. Ya, silakan, Pak. Dari BMM itu ada berapa program yang diluncurkan? Sebutkan ya. Ya, Nah, ya baik. Terima kasih Ibu Siti Nana. Baik, berikutnya Pak Ahmad. Oke. Ya, siap. Pertanyaan kedua, siapa sebutkan salah satu dewan pembina dari BMM? Buras siapa? Bapak Ustaz Nurhadi. Silakan. Lagi Lagi dewan pengawas. Sekarang dewan pengawas. Siapa? Bu Kunci. Bapak Ustaz. Ya. Pak Buras, silakan 3 pertanyaan. Ini kok kayak kepala ini loh. Pak Ahmad, Bulamina ada nggak Bulamina? Bukan Bulamina yang korban, bukan tua. Oh, Bulamina, ini Bulamina. Ini ketua nih, kalau di situ aja nggak bertanggung jawab namanya. Mohon maaf Bu Guru ya. Yuk cepetan dikasihnya, Bu Ajan. Tunggu sudah kita. Masih ada berapa bunda? 1, 2, 3, 4, 5 pertanyaan. Berikutnya Bu Novi Susanti 2, Bu Aminah 3. Cepetan Bu. Mohon maaf para guru, saya kerjain. Kapan lagi ngerjain guru saya? Bu. Apa aja Bu, yang penting nyambung. Yang mana Pak? Lain aja dah. Salah ya? Ini harus mantan ketua. Iya, Bu Novi mantan ketua. Maju. Bergami mantan ketua muamalah. Ya gampang aja Bu. Ketua DKM gitu kan? Siapa? Mantan ketua DKM sebelum awal. Ditunjuk ya. Bu Novi. Dong. Ayo Bu, silakan Bu. Siapakah Gubernur Jawa Barat?
ada yang jawab DKM. Bukan, ADM. Maafkan. Ya. ADM bukan DKM. Asli ya jawabnya. Ya, lagi nih. Satu lagi. Pertanyaan gampang aja ya. Iyalah, jangan susah-susah. Ada berapa rukun iman dan sebutkan? Sebutkan. Ya, pada lihatin. Siap. Nama Ketua BMMA.
biar cepat. Baik, ibu-ibu di luar ada jamu. Silakan nanti pulang bagi yang mau coba jamu. Yang tadinya healthy juice, jadi nggak jadi jusnya, jadi itu jamu. Boleh ya Bu ya? Silakan dicoba nanti ada petugasnya. Baik, 100.000 ini tidak berlaku untuk anggota BMA pengurus dan tidak berlaku, tapi berlaku untuk semuanya. Ya? Boleh ya? Hah? Ini. Apa ya? Pengurus nggak boleh? Nggak boleh? Kalau pengurus ya? Sampai usia berapa? Siap? Tunjuk. Sampai usia berapa? Begitu Masjid Al-Furqan bermakna belum. Langsung dulu ada tunjuk. Silakan tunjuk. Sampai usia berapa? Begitu Masjid Al-Furqan memberikan santunan kepada anak yatim. Bukan usia ya, sampai batas. Mana munafik? Mana? Yang mana? Udah, pertanyaannya itu sekarang boleh semua, boleh hitung 1, 2, 3, masuk. Yang sudah dapat, sebentar dulu, yang sudah dapat hadiah jangan masuk. Ini yang belum dapat hadiah. Awas yang turun dulu. Tolong dilihatin, jangan dilihatin siapa yang masuk. 1, 2, 3. Mana? Udah mana pun? Udah mah. Siapa yang duluan? Aku baru yang baru nih. Hah? Siapa? Hah? Bu, siapa namanya? Belum jawab. Oh iya, belum jawab. Jawabnya umur berapa atau batas usianya berapa? SMA kelas 3 bulan Juli. Betul sekali, tepatnya di bulan Juli sampai dia lulus sekolah. Silahkan hadiahnya. Baik, demikian acara kami. Silakan ibu untuk mencoba produk daripada sponsor kami. Terima kasih. Kami memberikan apresiasi yang tinggi-tingginya untuk para